Oke, hari ini adalah apa nih keluar terakhir ya, keluar terakhir untuk manajemen operasi 1, ya kan. Jadi nanti minggu depan sudah ujian. Dan memang karena udah musibah banjir, banyak yang banjiran ya enggak. Ya, di mana-mana banjir, di Jawa banjir, di Sulawesi banjir, masuk di Kalimantan banjir. Makanya waktu kondisi normal itu sadar masuk, ya kan. Kalau ini kan banyak apa dibuat lah ya enggak bisa, ada listrik, tidak ada jaringan, ya udah kan itu alam, ya kan. Tapi makanya waktu keadaan normal kemarin itu kok enggak masuk gitu, ya kan. Maka harus masuk. Jadi kalau satu waktu ada istilah tidak bisa dilakukan kan enggak masalah ya enggak. Kalau itu sebenarnya kalau banjir enggak masalah sih, diizinkan kan. Ya, berarti kan yang lalu-lalu itu diakumulasikan. Kalau misalnya sama semester udah 2 kali tidak hadir, 3 kali hadir kan, tambah ini 4 kali umpamanya kan, nah, kan kacau kan. Nah, itu ya. Maka Bapak cara ini kan kuliah tuh aturannya tak main kan gitu. Kalau yang sekarang sih banjir oke, enggak masalah, itu kan memang udah gimana mau bisa belajar Pak banjir kan, enggak bisa lah. Yang bisa jangan belajar kan. Mas Bapak tuh waktu yang lalu tuh ya, pas keadaan normal, tidak ada banjir, nah itu harus diusahakan datang gitu. Jadi pas ada keadaan kayak gini, tidak masalah kan, gitu kan. Itu. Karena yang menentukan sistem nih, sistem gitu kan. Ya tapi kalau ya, nanti nilai tak maksimal lah gitu kan beda lah antara masuk yang rajin masuk dengan masuk yang tak jangan masuk itu beda, tidak sama, ya kan, tidak sama. Bapak terus terang ya, Bapak terus terang padanya bukaan di sini kan. Nggak mau tutup Bapak. Jadi kalau Bapak bantu tuh yang bagus tuh yang masuk terus itu. Yang nggak masuk terus gimana Bapak bantu? Berdosa lah Bapak nanti dapat pertanggungjawaban gimana nanti. Nanti apa kata yang rajin? Pak Adi Emas dapat bagus. Lebih baik nanti saya masuk lah belajar, tidak pernah masuk. Kan gitu ya kan. Nah, itu yang buat tuh. Nah, itu kalaupun waktu Pak bilang walaupun tidak masuk, itu kan harus diizin ke lembaga kan, izin petugas apa itu kan. Itu lembaga ke dekan kan ke Bapak itu mengajar dia nanti yang sistem tuh gitu aturan kan. Kenapa kita nih kuliah kan segini ya Bapak bantu semua Bapak gitu kan. Tapi kalau yang Bapak buat yang tinggi itu yang rajin, yang aktif itu ya gitu ya itu Bapak. Siapa pun maksudnya Bapak bantu gitu kan. Enggak pandang bulu. Enggak perlu pakai apa-apa lah, ya kan? Enggak perlu pakai apa-apa, enggak perlu pakai apa-apa. Cuma dibantu lah kan rajin mahasiswanya, bisa dibantu kan. Kenapa nanti kalau yang satu tak pernah masuk, yang satu jadi masuk, kalau nilai sama kan susah kan? Nanti apa kata yang rajin? Dan Pak Adi gampang, enggak masuk pun dapat nilai bagus. Aku yang rajin dapat nilai bagus, asal Anda gimana nih? Lebih bagus tak masuk kan? Itu kan itu masalahnya kan. Ini kalau dosen lain enggak pernah gini, enggak pernah mengingatkan mahasiswa kehadiran, pokoknya ngajar, kan? Tiap dosen beda-beda ya, Bapak selalu kehadiran kan gitu. Kan Bapak akademik, Bapak akademik, kewajiban Bapak sebagai ketua jurusan mengingatkan mahasiswa, kan? Kita dalam kuliah itu harus mengikuti aturan, ada aktivitas, ya, ada tugas terstruktur, ada ujian UTS, ada ujian akhir semester. Kan Bapak akademik soalnya, maka harus diingatkan. Percaya Bapak tidak ada jabatan apa-apa, Pak dosennya. Bapak sebagai ketua jurusan mengingatkan semua mahasiswa, dan hanya kasih semua mahasiswa kan. Nanti semua mahasiswa ini kan nanti ke Bapak semuanya, mau skripsi ke Bapak enggak kan? Itu Bapak nanti, kan Bapak kan ketua jurusan. Mau buat skripsi, nulis akhir itu kan ke Bapak lagi semua nanti. Ya gitu kan, masa judul dan sebagainya kan ke Bapak semua nanti. Gitu. Jadi kalau tugas sudah kerjakan belum? Semua dosen kerjakan tugasnya, jangan kerja tugasnya, ya kan? Semua dosen, ya. Keadaan harus bagus. Ya tugas dikerjakan, biar salah tidak masalah, yang penting Anda kumpulkan semampu Anda kerjakan, gitu kan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Udah gitu, kuliah satu mudah. Kalau Bapak dulu
sulit. Bapak kuliah dulu sulit. Masuk terus, ada tugas. Udah tugas masih dapat E, masih banyak dapat E gitu. Itu dulu. Ya kan? Sulit. Sekarang lebih mudah kok masuk. Ada tugas. Tahu enggak? Iyalah. Dan enggak lulus kan? Dan masa sekarang ini enggak dapat mental, maunya lulus semuanya. Kalau enggak lulus, boleh macam-macam dia. Mana Pak, kan gitu. Masa dulu tuh enggak lulus. Bayangkan, dari 40 mahasiswa itu dapat B cuma satu, yang dapat E semuanya ada. Tak masalah. Karena enggak bisa jawabnya kan itu. Cuma masa sekarang, enggak tahu bahasa Inggris, dia protes. Pak, ngapa dia dapat B, Pak? Enggak A, Pak enggak pandai bahasa Inggris. Nah, bayangkan tuh. Enggak pandai bahasa Inggris, mau dapat A, protes aja Bapak. Pak, ngapa tidak dapat B, Pak? Oh, si A dapat A. A pintar bahasa Inggris. Anda tidak pada bahasa Inggris. Mana nilai sama pula? Kan zaman edan zaman nih. Dapat B, alhamdulillah, makasih Pak ya. Ya, jangan makasih Bapak Adi, Pak, pada Allah, makasih gitu kan. Udah ada kasih B pun enggak makasih, tak bersyukur. Mau dapat A. Mau enggak tahu apa-apa. Nah, ini zaman sekarang maksudnya gitulah. Banyak tuh ada masa zaman sekarang kan. Ada cuek enggak? Ada enggak juga mau skripsi? Nilai belum dapat E, cuek aja masa tak pernah ngadap ke bapak, cuek aja. Akhirnya siapa yang hadap? Orang tua yang hadap. Saya bilang kemarin, ini sih yang kuliahnya pun anaknya orang tua yang kuliah, saya bilang, bapak ceramah orang tuanya. Ini yang kuliah bapak ini pun anaknya, anaknya mana Pak? Saya bilang datang ke sini, gitu. Jadi orang tua yang kuliah sekarang ini, nah, itu kan, dia yang punya masalah jalan-jalan pula. Kok ada bapak jalan-jalan? Saya bilang. Di musim COVID-19 itu jalan-jalan dia bilang terus di rumah aja gitu kan. Nah, itu masih dong ada masalah, langsung cek masalah dulu gitu ya. Jadi perhatikan semua dosen juga tuh, tugasnya diperhatikan, diperiksa lagi ada ketinggalan enggak. Kapan untuk semua dosen ya, untuk semua mata kuliah nyebut ke bapak aja, ingatkan nih kan ya, diperiksa lagi tugasnya udah kumpul belum, ya kan, dari kerjakan belum. Kalau belum cepat-cepat dikerjakan, ya kan? Ya nanti jam kalau nilai udah keluar, ada nilai, baru berkalut. Itu dia. Baru berkalut. Itu mah bahaya kan? Berkalut tuh. Nah, ya jadi jangan gitu. Jadi itu tugas ukurnya, misalnya UTS-nya ada yang belum, ada yang apakah semua udah ikut UTS belum? Itu kan periksa lagi itu. Periksa lagi sudah kumpul UTS belum, kan? Kalau belum coba gimana langkahnya gitu kan. Itu Bapak ingatkan ya. Walaupun udah tua mahasiswanya peringatkan. Ya kan? Enggak mesti muda kan? Karena tua tuh dilupain dah, udah tua katanya. Lupa Pak Lila, udah tua dah. Lupa gitu kan. Itu diingatkan, kalau tidak diingatkan nanti susah nanti, ya kan? Bapak suka cerewet gini ingatkan gitu kan. Nanti udah pada ada masalah dengan dosen lain, gitu. Ya. Nah, itu jadi tuh. Oke, jadi hari ini udah terakhir. Jadi minggu depan udah mulai ujian kan? Udah siap-siap tuh ya, siap lain enggak? Ya kan gitu. Karena nanti kalau COVID ini berkepanjangan nih, ya kan? Walaupun udah vaksin itu enggak menjamin. Saya udah COVID kan? Vaksin itu mencegah ya. Apa dengan vaksin itu Anda kebal pada penyakit COVID? Enggak. Ya kan? Kalau tidak jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, ya kan? Cuci tangan, tetaplah dia, walaupun pakai vaksinan tuh. Ya kan? Pakai vaksin boleh, tapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan, ya kan? Udah kena vaksin belum? Hah? Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak berani ya? Nggak terdaftar malahan saya, Pak. Bagus, terdaftar. Aman dulu terdaftar. Tapi kan nggak sembarangan kok vaksin tuh. Nanti kan ada beberapa meja kan? Ada beberapa meja, nanti tuh meja tuh kan tanya dulu, Anda pikir apa? Ya kan gitu. Kalau saya apa nih siapa namanya? Oktav tadi tahu dia di rumah sakit kan? Dia kan tanya apa kita apa. Kalau nggak sakit udah sehat, bukan dapat kartu untuk vaksin kan? Kalau nggak sehat itu mana boleh vaksin dulu, ditunda vaksinnya gitu kan? Itu. Tapi tetaplah vaksin itu hanya mencegah aja, bukan kebal. Saya sudah vaksin nih,
boleh bebas, boleh buka masker, boleh berkumpul, ada gitulah dia kan udah vaksin aja kan. Yang biasa disalahartikan masyarakat juga, udah kena vaksin nih bebas, boleh kumpul macam-macam, udah gitu. Tetaplah pakai masker, tetaplah pakai cuci tangan, tetaplah jaga jarak, ya kan gitu. Tapi kalau kita, kalau yang Islam sih, nah Islam ya Bapak Islam enggak. Sebenarnya kunci untuk menilai vaksin itu ambil wudhu aja 5 kali sehari itu udah bisa. Bapak ya. Kan orang Islam kan tiap hari cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan, kaki dicuci, rambut dicuci kan, itu 5 kali tuh. Bagi kalau mau sunat tahajud, cuci lagi itu maka bersih. Kalau orang Islam tuh kalau mau benar-benar jarang kena penyakit, karena tuh pakai wudhu, air wudhu kan, ya kan, mas wudhu, nah itu. Ya, memang di tahun-tahun ini kita banyak musibah ya, musibah. Tanggal 9 Januari 2021 kemarin terjadi berita duka itu kan, jatuhnya pesawat Sriwijaya ya 182 itu kan, itu udah takdir, udah takdir, tidak bisa kadang mati itu memang tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan, tak bisa tuh. Udah mati bisa seperti pesawat itu. Nanti bapak tidak tahu mati di mana, ya kan, kita tidak tahu mati kita di mana masing-masing nih. Ya, emang pasti tidak tahu apakah mati di rumah, apakah mati di rumah sakit, gitu kan? Tidak tahu kita. Ya, kan di Sriwijaya itu memang udah ke 62 orang itu udah dicatat udah habis kontrak semuanya dah. Tinggal yang hidup kita harus bagaimana kan? Yang hidup kita bagaimana? Belajar dari kejadian itu kan? Itu di Sumedang, Sumedang kena longsor kan? Bayangkan bapak banyak meninggal. Tertimpa tanah, tertimpa rumahnya hancur kan? Itu beruntun tuh, Sriwijaya, Sumedang. Habis Sumedang kemana lagi? Ke Kalimantan, Bengkayang kan? Bengkayang banjir kan? Kemudian Pemangkat banjir. Di Pontianak banjir, Jalan Gajah Mada banjir, Pasang. UPB juga banjir, kok pagi banjir. Abang banjir Pak. Mana-mana ada bencana ada kan? Pada jam 4.59 itu banjir UPB itu depan tuh. Karena Pasang, ke Sungai Kapuas kan. Berapa itu Bekayang lagi. Kalian di Landak gimana Landak? Besar juga banjir Landak tuh kan? Buat banjir Landak Pak. Nah, itu sudah. Cuma kita itu harus pandai bersyukur. Kalau kita tiap pada banyak bencana, gitu kan? Harus pandai bersyukur itu tuh. Jadi supaya kita baca itu jangan berbuat maksiat, kan gitu. Yang membuat apa nih, kita membuat kebaikan di muka bumi itu untuk mencegah bencana alam, begitu, yang itu kan. Kalau kita banyak bermaksiat, banyak korupsi, ya itulah ini bencana nih, kan gitu kan. Karena kan bencana kan karena udah tangan manusia. Mana mungkin Tuhan mengasih bencana, enggak lah. Lah kita semua kok nih kan, nah gitu. Nah, kita harus bersyukur, ya masih bersyukur kan. Banyak amal nih, banyak amal. Belajar juga dapat amal nih, dapat kebaikan, dapat pahala kan gitu. Pahala nih belajarnya. Nah, kita doakan pada yang meninggal di pesawat itu satu, semoga mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Diampuni dosa-dosanya, ya kan. Yang ditinggalkan keluarga tetap sabar, tabah, ujian hidup kan. Nah, gitu. Doakan demikian semua. Itu banyak kok, ada orang Makassar 8 orang kemarin tuh, orang Makassar ya. Waktu tanggal 9 tuh, orang Makassar kita mau datang ke Pontianak cari kerja. Dan batal, kenapa batal? Nggak cukup biaya untuk swab dan uang. Batal kan? Terjadi. Selamat lah dia. Karena belum mati memang, belum mati. Masih dipanjangkan umurnya, kan? Udah takdirnya. Ada lagi Korea Internasional tuh, Ramawati yang 35 Pawa kan? Mau pulang. Udah uji swab tapi hasilnya tuh siang. Udah berangkat kedua Anda. Batal kan? Memang belum mati, belum takdirnya mati, belum lah dia. Itu cuma penyebab ya alasan itu. Nah, gitu. Ya, kita rajin berdoa tuh, masing-masing agamanya masing-masing berdoa lah, mintakan panjang umur itu kan, hindari mara bahaya gitu kan. Maka kalau kita pergi kerja itu berdoa, baca doa. Ya doa harus baca doa. Kalau kita mau kerja baca doa, pergi baca doa supaya terhindar dari bahaya di jalan kan gitu kan dan sebagainya gitu. Oke, Bapak sudah posting di WA. Dapat kan beritanya kan, setiap mahasiswa harus apa? Bercerita nih kan. Ini tidak lama kali kuliah, tidak lama. Cuma bercerita aja lah masing-masing bercerita nih. Bercerita selama 1 semester nih kira-kira apa materi apa yang Anda pelajari ini kan?
sama satu materi apa yang Anda pelajari dari materi manajemen operasi 1 kan? Kemudian apa manfaatnya bagi Anda nih? Kan? Bagi Anda. Dan bagaimana kesan-kesan Anda kuliah MO1 menggunakan Zoom atau daring, gitu kan? Tuh. Ya. Tapi kita sebelum mulai, silakan sebagai kata pembuka dulu ya. Kata pembuka. Silakan dari Hana dulu, silakan Hana. Kata pembuka, Hana. Baik Pak, selamat sore. Selamat sore bagi kita semua. Adil Catalino, Bacira Mendasar juga, Basnya Kajubata. Puji syukur pada hari ini saya bisa mengikuti Zoom pada mata kuliah manajemen operasi 1. Bagaimana kabar saya hari ini? Puji Tuhan baik, dan saya saat ini berada di Ngabang. Ngabang Saat ini Ngabang, ya di Ngabang Pak. Ya, banjir. Posisinya banjir kuat Pak. Tapi kok bisa online gimana? Saya di kos kan nggak banjir. Oh, Banjirnya daerah pasar. Oh, bisa. Iya. Ya Pak. Tujuan saya untuk mengikuti Zoom hari ini itu untuk mengikuti kuliah manajemen operasi yang terakhir sebelum memasuki UAS. Mungkin ini saja kata pembuka dari saya. Saya ucapkan selamat sore. Hari ini Talino bersama Keseruga bersaingan Kajubata. Terima kasih. Debbie Ranggo, silakan Debbie Ranggo. Terima kasih Pak Adi. Selamat sore untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Saya berada di Nangatayab. Di mana? Di Nangatayab Pak. Di Ketapang. Banjir tak tuh? Enggak banjir. Ya. Oh, beda-beda banjirnya. Belum kayaknya. Saya sendiri sehat walaupun di tempat kami kebetulan sudah 2 minggu lalu itu zona merah. Salah satu zona merah di Ketapang. Oh, ini Ketapang ya Pak ya? Ya. Mungkin itu saja Pak Adi. Oh iya, oke. Fransius Karyanto. Fransius. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Fransius Karyanto. Saya sekarang berada di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Keadaan baik Pak. Di sini tidak ada banjir. Bahkan air lautnya di sini jauh lebih hangat. Airnya turun, bahkan surut di sini. Tujuan mengikuti kegiatan ini, perkuliahan sore ini, untuk menambah ilmu dan menambah wawasan, Pak. Mungkin sekian dulu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Yulia Tipivin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada Bapak Adi Salim SMM yang selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen operasional. Dan juga selamat siang dan selamat sore kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini saya pribadi dan kita bersama akan mengikuti mata kuliah manajemen operasional. Tentunya dan pastinya untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta juga untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berarti pada mata kuliah ini. Demikian Pak dari saya. Selamat mengikuti mata kuliah ini untuk kita semua. Ya, Pak Kuswandi. Pak Kuswandi. Ada? Pak Kuswandi belum siap ya. Freddy Pangkar. Baik Pak. Selamat sore bagi kita semua. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur hari ini dan sampai saat ini masih sehat-sehat. Semoga kita diberikan kesehatan semua, Pak. Saya agak sedikit telat tadi, Pak, untuk masuk ke Zoom meeting karena panik juga dari HP saya sempat hilang, Pak. Rupanya ketinggalan di warung kopi. Tadi habis ngopi lagi nggak nih?
habis ngopi ketemu teman tuh Pak. Udah sempat jalan pulang tadi, rupanya pas lihat di tas handphone saya enggak ada. Balik lagi lah tadi itu. Oh, masih dapatin enggak? Dapat, untung disimpan oleh orang sana. Sekian Pak. Oke. Oktaviani. Bu Oktaviani. Bu Oktaviani. Iya Pak. Silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak dan teman-teman semua. Di mana sekarang nih? Posisi saya lagi lagi di Ngabang Pak. Dari Pontianak ya? Enggak Pak, enggak ke Pontianak Pak. Enggak. Dari orang tua kan? Belum Pak, soalnya masih banyak itu Pak kerjaan Pak di sini. Selamat sore, nama saya Oktaviani. Puji Tuhan dalam keadaan sehat Pak, dan puji Tuhan juga rumah saya enggak kena banjir Pak. Karena rata-rata teman-teman yang lain yang dekat sungai itu di pasar pada udah kemasukan banjir semua. Jadi tujuan mengikuti kuliah pada sore hari ini untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang manajemen operasi dan mengulas kembali pertemuan yang pertama sampai dengan yang terakhir, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Heidi datang atau banjir? Veronica Winda? Ya Pak. Silakan. Selamat sore Pak Adi, selamat sore juga buat teman-teman semua. Nah, saya dari Ketapang ya. Untuk saat ini Ketapang sih udah baik-baik aja keadaannya. Kalau kemarin-kemarin sih sempat banjir ya, karena cuaca sekarang udah bagus, jadi banjir juga udah surut. Nah, untuk sore ini saya dan teman-teman pastinya udah siap untuk mengikuti pertemuan terakhir ya Pak ya untuk manajemen operasi. Sekian dari saya Pak. Erwinda Triandela. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan puji Tuhan. Saya juga dalam keadaan sehat dan posisi saya ada di Ngabang Pak. Dan syukurnya di rumah saya nggak banjir, sehingga tidak ada kendala dalam mengikuti kuliah pada hari ini. Tujuan saya mengikuti perkuliahan pada hari ini yaitu untuk mempelajari materi akhir kita dan mengulas kembali materi-materi sebelumnya sebelum mengikuti UAS minggu depan, Pak. Terima kasih. Ini nanti dalam waktu sebelumnya akan mati tadi nanti tambah lagi ya, karena kenapa belum di-upgrade ini ke Zoom-nya nih ya. Berarti sebelumnya akan mati sebentar, nanti Bapak Ibu lihat lagi ya. Ivana? Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Ivana Gilda Akbar dari kelas F dan E konversi. Hari ini tanggal 16 Januari 2021 saya mengikuti mata kuliah manajemen operasi. Pada hari ini untuk menambah ilmu Pak dan wawasan juga. Alhamdulillah kabar hari ini saya baik Pak. Saat ini berada di Kota Pontianak. Pontianak ya? Ya Pak. Pontianak enggak. Next Le. Ya Pak. Ya terima kasih Pak. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Maxwell Prihansen. Saya dari kelas E daerah. Sekarang saya berada di Ngabang. Puji Tuhan, kabar saya hari ini baik. Dan tujuan saya pada sore hari ini mengikuti Zoom meeting Pak Adi Mursalim. Ya karena ini pertemuan terakhir bagi saya, setiap Zoom-nya Pak Adi saya selalu hadir. Apalagi ini Zoom yang terakhir, saya tetap harus hadir gitu Pak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Nelly Ridayanti.
Shalom, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Nelly Rinayanti, saya dari Kalimantan Barat, Bengkayang. Untuk hari ini saya mengikuti perkuliahan Manajemen Operasi 1. Ini pertemuan terakhir dari materi yang saya dapatkan dari pertemuan kedua hingga pertemuan terakhir ini ada di saya rangkum Pak ya. Saya dapatkan materi dari persediaan dan juga buka nih masih pembuka belum nanti. Oh belum Pak. Oh. Pembukaan dulu kan? Oke. Romanus Sujoko. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang kepada teman-teman semua dan kepada Pak Adi Nur Salim, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Adalnya Midop. Apa kabar semua? Tentu baik. Dan sehat, semoga baik dan sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Romanus Surjoko. Saya dari kelas F dan E konversi. Saya sekarang berada di Kabupaten Sanggau, tepatnya di Kecamatan Parindu, Pak. Di sini, puji Tuhan dan alhamdulillah dalam keadaan baik dan tidak ada banjir. Mungkin kalau banjir hanya di tepi Kapuas saja, mungkin mungkin tidak terlalu sampai ke pemukiman ya. Tujuan untuk mengikuti mata kuliah pada sore hari ini melalui Zoom adalah untuk memperoleh ilmu dan pengalaman tentang untuk menambah ilmu juga ya, dan pengetahuan tentang manajemen operasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini merupakan pertemuan terakhir. Semoga di pertemuan berikutnya ujian bisa kita lewati dan kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terus, udah semua ya? Apa yang belum? Pak Kuswandi? Udah semua ya? Nah, udah kita rangkum ya. Coba dari Yudiati Pipin coba silakan. Rangkum dari awal silakan. Pak, izin sebentar Pak ya. Tadi ini laptop saya mati Pak karena kami mati lampu di sini. Jadi laptopnya mati juga. Mati lampu kan? Barusan Pak tadi pas hilang koneksinya tuh Pak. Oh ya. Nah, komputer saya pun mati sedang saya hidupkan. Boleh izin enggak Pak untuk nunggu Oke. Dari dulu. Pak ya. Ya. Dari Rianti ya, dari Nelly. Nelly saya Nelly. Nelly mau rangkum kan? Dan Nelly. Nelly, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan dari semua materi yang saya dapatkan selama perkuliahan, yaitu ada materi persediaan, ada juga materi JIT tentang ketepatan waktu, ada juga materi tentang daur hidup produk, siklus hidup produk, dan distribusi produk dari pabrik ke pelanggan. Itu saja Pak. Bagaimana kesan-kesannya? Kesan dan kesannya. Kesan saya dalam mengikuti perkuliahan selama ini, dari materi yang saya dapatkan semua itu berguna bagi wawasan ya Pak ya. Jadi saya tahu persediaan dan juga just in time, ketepatan waktu, dan bagaimana daur hidup produk tersebut. Kesannya buat ke depan biar materi yang diberikan lebih asik lagi Pak. Kalau ini asik, ada materi, ada tanya jawabnya. Sekian Pak. Oke.
Terus, Pana silakan. Iya Pak. Materi yang dipelajari dan didapatkan pada semester ini di mata kuliah manajemen operasi 1 yaitu mengenai pengertian manajemen operasi, strategi operasi, manajemen rantai pasok atau supply chain management, manajemen persediaan, dan just in time, Pak. Gimana apa manfaatnya apa itu? Manfaat yang didapat yaitu saya lebih memahami mengenai manajemen operasi serta strategi apa yang dibutuhkan dan penerapan manajemen operasi itu sendiri, Pak. Oke. Kemudian Pri Pangkat, silakan Pri Pangkat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Yang saya dapat dengan semester ini mata kuliah manajemen operasi adalah mengenai dasar dari manajemen operasional itu sendiri serta dan tanggung jawab manajer operasional, fungsi produksi dan operasional serta lingkup manajemen operasional. Dan dengan materi supply chain management dan persediaan inventory, itu materi yang Bapak berikan sangat baik dan lengkap, serta yang menarik adalah diskusi-diskusi ini dan Bapak bisa memberikan contoh dari diskusi-diskusi dari materi yang sebelumnya, Pak. Oke. Ibu Ranggo, silakan. Ibu Ranggo. Selamat sore, baik Pak. Adapun materi yang sudah dipelajari selama 1 semester ini khususnya untuk manajemen operasional, itu yang pertama manajemen operasional, yang kedua strategi operasi, yang ketiga itu manajemen rantai pasok, yang keempat manajemen persediaan, dan yang terakhir itu just in time atau JIT. Kemudian